Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita ketemu lagi, Ustaz. Dan hari ini kita ingin mengangkat topik tentang syirik. Beberapa waktu yang lalu Ustaz juga sudah menjelaskan ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, kita bicara syirik kecil, salah satunya adalah riya. Ini ada yang ingin mohon penjelasan sejauh mana ketika perbuatan itu kemudian masuk kategori riya sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan walaupun kecil. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi memang Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu arya. Sesungguhnya sesuatu yang ringan, bahkan paling ringan, yang aku khawatirkan terjadi pada kalian, yaitu asyirkul asghar, syirik yang kecil, atau juga syirik yang paling kecil, yaitu ar-riya'u. Nah, ar-riya'u ini dari kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Jadi maksudnya bahwa seorang yang melakukan perbuatan bukan untuk mendapatkan pujian dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi agar dilihat orang, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia orang yang baik, bukan untuk berdakwah atau mengajak mereka, tapi hanya untuk biar dipuji. Jadi riya ini tujuannya agar orang memuji dia dengan memperlihatkan apa yang dia lakukan, atau mungkin menceritakan apa-apa yang pernah dia kerjakan. Tujuannya pamer, ya, atau yang sering disebut dengan riya itu. Lalu ada lagi yang terkait dengan hal ini, atau syirik juga, disebut syirik yang kecil, yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah ini dari kata sami'ah, yasma'u. Kalau riya itu agar dilihat orang, sum'ah agar didengar orang. Tapi tujuannya juga sama, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sehingga kita diajari oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Manusia itu kalau melakukan sesuatu untuk dipuji, hendaknya dia berniat untuk dipuji Allah, bukan untuk dipuji manusia. Karena lama-kelamaan manusia yang riya atau sum'ah tadi, lama-kelamaan kemudian dia mengerjakan sesuatu itu niatnya bukan karena Allah. Padahal amal itu tergantung niatnya. Kalau niat karena Allah, karena Rasulullah, mentaati Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sungguh manusia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Nah, bagaimana kalau orang itu selalu berbuat riya? Ya, boleh jadi kalau dia masih remaja atau masih anak-anak, itu mungkin bisa dikatakan ya wajar, namanya anak-anak itu memang suka dipuji. Ternyata orang dewasa juga suka dipuji, orang tua juga suka dipuji. Nah, kalau ada yang memuji kita, maka ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, dari Allah.
Bahkan ada sebuah keterangan, kalau ada orang memuji kamu, maka tolaklah begitu ya, dengan sepertinya itu bahasa kiasan, yaitu ditaburi pasir saja orang. Maksudnya kita itu harus hati-hati terhadap pujian, karena biasanya orang-orang yang suka memuji itu punya maksud-maksud tertentu. Mungkin hendak mendekati kita ya dengan cara apa, memuji-muji apa yang kita lakukan. Ada istilah ABS, ya kan, asal bapak senang, yaitu bawahan yang selalu memuji-muji atasannya, sehingga atasan itu senang. Yang penting bapaknya senang. Nah, bapak yang senang dipuji ini lama-lama dia hanya ingin dipuji dan tidak suka kalau ada yang mengkritik. Gitu masalahnya. Padahal yang memuji ini justru akan menjatuhkan atau menjerumuskan. Ya, sementara yang mengkritik itu karena tanda dia sayang, tanda dia perhatian, rupanya bapak ini selamat, ya kan? Seperti orang yang berjalan menuju ke jurang. Nah, sudah di tepi jurang, ada yang menariknya, ada yang mengingatkannya. Tapi kalau yang memuji ya, maju lagi pak, satu langkah lagi pak, bagus sekali pak, kurang mundur pak, gitu. Nah, jadi inilah namanya riya, itu memang dilarang dan dikategorikan syirik kecil. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang itu meninggal dan di dalam amalnya itu banyak terdapat syirik kecil, apakah juga tidak diampuni di akhirat kalau membawa syirik kecil? Imam siapa namanya dari Mesir itu, seorang ulama besar itu, Yusuf Qaradawi, dalam bukunya Tauhid atau Syirik, saya lupa, atau bukunya itu tentang syirik, itu menjelaskan bahwa syirik kecil itu bisa diampuni. Dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan itu bisa terhapus dengan beristighfar. Tetapi kalau misalnya dia kebawa mati, itu juga masih bisa diampuni. Nah, yang tidak diampuni itu adalah syirik yang besar. Nah, memang tidak mudah ya menghindari riya itu, karena manusia itu hakikatnya memang suka dipuji. Siapa sih yang suka dicela? Gitu kan. Berarti memang kebanyakan manusia itu memang suka dipuji. Hanya orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui, dia selalu sadar diri bahwa semua yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang menjadi orang mengatakan prestasinya itu tidak hanya dirinya. Ada banyak orang yang terlibat. Tentu saja itu semua karena karunia dari Allah, sehingga dia tidak terlena atau terbuai dengan pujian. Nah, orang-orang yang demikian itu mengerti betapa pujian itu justru sering bisa membuat orang lupa. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus belajar supaya tidak menjadi riya, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ucapan yang sangat baik sekali untuk dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan riya, itu syirik yang kecil. Nah, berikutnya Ustadz, jadi ini sering terjadi di grup-grup WhatsApp gitu ya, terutama grup-grup yang di dalamnya juga ada sosok yang kita anggap sebagai ya ustadz, ya ulama gitu. Itu sering jam 3 ya, sepertiga malam lah, itu mengingatkan, yuk tahajud. Nah, itu pro kontra. Ada yang, kalau yang kontra mengatakan, wah ini yang mengingatkan supaya tahu bahwa dia itu adalah pelaku sepertiga malam kan gitu kan. Tapi bagi yang pro ya itu kan memang mengajak kepada kebaikan. Ini dalam kaitan amalan-amalan yang berpotensi riya ini, hal semacam itu kira-kira gimana menurut Ustadz? Ya, jadi memang begini, kalau ada misalnya ajakan tahajud dalam grup WA, ya,
Dan biasanya kan mempostingnya itu ya di jam-jam waktu-waktu tahajud kan. Iya, betul. Tidak mungkin lah dia posting saya jam 6 pagi dia tahajud nanti malam gitu. Ya jadi ya kemungkinan besar ya saya husnudzon orang itu betul-betul tahajud ya. Ya. Karena tidak mudah loh mengajak hal-hal seperti itu. Artinya kalau orangnya itu tak pernah tahajud, terus dia memposting, yuk tahajud, terus dia tidur, itu celakalah dia kan. Mendingan tidak usah ngajak kan. Dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kaitannya dengan kitab atau pembicaraan Allah, mengingatkan Bani Israel antaranya antakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak menggunakan akal sehat atau tidak berpikir? Jadi orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain itu berisiko. Berisiko ini kalau dia tidak melakukan. Jargoni ya, iso-iso gak iso nglakoni. Ya, jargoni. Ya, itu yang pertama. Yang risiko yang kedua, kalau ada unsur tadi ria atau pamer atau unsur ujub, ya, dia bangga dengan dirinya. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Kita kan jadi takut untuk mengajak kebaikan. Nah, kan jadi masalah itu. Memang ada dua sisi. Sisi yang pertama yaitu begitu. Tapi kalau orang ini sudah setiap harinya begitu, ya, lalu dia ingin saudaranya dalam grup dan biasanya itu memang teman-teman dekat ya dalam grup itu, grup apa misal alumni pondok, gitu kan, apa salahnya dia mengingatkan kembali dulu kita di pondok kan sering sholat tahajud, lalu dia dengan ikhlas memposting itu, harapannya ya ada yang baca, tapi biasanya yang baca juga sudah tahajud itu. Kalau tidak kan tidak baca dia. Baru pagi-pagi jam berapa dia bangun dan setelah sholat subuh baru dia yang memposting tahajud. Nah, kalau saya, ya saya pilih tidak memposting. Bukan berarti saya itu tidak suka ngajak. Saya ngajaknya di tempat lain aja lah. Gitu. Maksudnya di saat-saat misalnya sedang membahas mengenai keutamaan sholat tahajud, hadis-hadis tentang sholat tahajud. Karena ajakan seperti itu bagi saya, bagi orang yang sudah terbiasa tahajud itu kayak angin berlalu gitu, kayak nggak ada efeknya. Wong kita itu ya sudah ngelakoni. Jadi akhirnya bisa timbul orang ini kok suka pamer masalah ibadah nafsiyah, ibadah individual. Jadi kalau bisa sih ibadah individu itu disembunyikan saja. Ya misalnya tahajud, sedekah, puasa. Nah, lalu ketemu orang kalau bisa pura-puranya tidak melakukan, malah nggak melakukan gitu ya. Ya karena itu tadi ya kita khawatirnya itu akhirnya amal yang kita rasakan, kita anggap baik itu ternyata justru tidak baik bagi kita karena ada unsur syirik tadi, unsur riya itu. Nah, jadi hati-hatilah memposting hal-hal seperti itu. Suatu hari bisa terkena kita sendiri kalau kita tidak betul-betul konsekuen. Tapi kalau guru punya grup dengan murid-muridnya, itu memang harus mengingatkan murid-muridnya atau orang tua pada anaknya, ayo tahajud. Tapi biasanya postingan itu tinggal copy paste, tulisannya sama aja, bukan tulisan ketik baru ya. Jadi seolah-olah itu kayak langganan ini, langganan memposting hal seperti itu. Saya itu ya begini, ada orang yang postingannya bagus, tapi orang lain tahu itu sehari-harinya. Orangnya kayak begitu. Apa kalau adanya setelah sholat, tidak segera berangkat, kalau Jumatnya terlambat. Tapi kalau di grup
katakanlah misalnya grup keluarga Ya. itu Ya, oh, ya. kata-katanya padahal dia tahu orang itu bukan orang alim, ya, bukan orang yang dikenal sebagai orang yang soleh, Ya. tapi ya begitulah namanya manusia. Ya. Saya termasuk orang ya Pak Agus yang Oke. tidak begitu tertarik lah dengan memposting gitu. Ya. Tapi ini dunianya memang sudah seperti itu Ya. ya. Kadang justru yang memanfaatkan itu orang yang membaca postingan itu. Ya. Misalnya postingan tahajud, Ya. terus dia bangun Ya. tahajud. Sementara yang mengirim atau yang posting sendiri mungkin tidak terlalu memperhatikan, karena itu hanya sekedar dia posting, termasuk kalimat-kalimat bijak sering kan diposting. Mungkin yang memposting itu hanya meneruskan Ya, sekedar saja. meneruskan itu. Ya. Dia sendiri tidak menghayati, tidak membaca dengan betul-betul. Nah, bagi saya rugilah dia, ya kan? Tapi apa dia mendapat pahala? Ya, kalau dibilang dia mendapat pahala mengajak orang berbuat baik, tapi kan Allah mengecam orang yang demikian, yang melupakan dirinya sendiri. Ya, jadi bagi orang lain mungkin ada manfaatnya. Kaburat maktan itu ya. Kaburat maktan. Iya. Kaburat maktan itu Allahi antakulu malah taf'alu. Baik Ustadz, mudah-mudahan dengan penjelasan itu kita makin hati-hati di dalam menjalani kehidupan, terutama dalam amaliyah-amaliyah yang supaya tidak sampai terjebak kepada syirik kecil ya. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.